Kita kemarin sudah bahas soal dari mana muncul grafik sampai menjadi candlestick. Oke, mungkin kita akan lanjut ke step yang kedua ataupun part yang kedua. Di video kali ini saya akan bahaskan ada 5 dasar candle. Mungkin Bang Putra sudah tahu juga, Bang Putra Papua. Di sini ada beberapa step yang saya buat. Ada 11 step. Ini step yang kedua. Saya berharap semoga dengan mengikuti dari video ini dari part 1 sampai part 11 nanti akan menjadi trading yang lebih baik lagi. Oke? Di sini saya tidak memberikan ilmu-ilmu yang sangat jauh seperti itu, maksudnya kayak pola chart pattern segala macam itu enggak. Saya tidak profesional di sana dan cenderung saya tidak pakai dari itu di saat saya trading seperti biasa, karena bukan saya tidak bisa dan bukan saya tidak perlu untuk itu, tidak, karena itu beda ranah menurut saya. Oke? Karena itu ranahnya itu berbeda dan cara trade-nya juga berbeda, makanya itu saya anggap tidak terlalu penting di sini. Jadi di sini yang saya ambil adalah hal-hal yang paling penting saja. Kita boleh nggak untuk tahu dari pola pattern apa namanya spinning top segala macam itu ya, ada three and shoulder. Penting nggak itu? Itu penting, tapi tidak terlalu dipakai di sini karena cara kita trade itu berbeda. Oke? Di sini ada 5 dasar candlestick yang mungkin paling basic untuk diketahui ya. Di sini saya akan bahas langsung di olimpiadanya. Oke, kita udah masuk ke bagian tradingnya. Di sini perhatikan di market Asia Composite Index. Saya tidak mengharuskan Anda untuk trade di Asia Composite Index ataupun di market index lainnya. Trading yang lebih benar dan lebih bagus itu tetap di mata uang ya, dimanapun Anda berada. Tapi di sini saya mau membahas step by stepnya. Ini adalah beberapa candle yang menurut saya bagus ataupun menurut saya untuk pemula oke. Untuk pemula untuk diikuti. Untuk nantinya tahu ini candlesticknya ini namanya, ini namanya, walaupun nanti tidak terlalu kita pakai lagi, tapi untuk arah step-stepnya nanti akan terjawab dengan sendirinya. Oke? Jadi di sini saya mau sampaikan ada candlestick namanya candlestick engulfing. Candlestick engulfing adalah candlestick yang paling dasar sekali diketahui sama orang. Bentuk candlestick engulfing itu misalkan berbentuk seperti ini, warna merah misalkan ataupun warna hijau. Di sini ada candlestick, misalkan warna hijau, berarti di sini ada candlestick merah yang seperti ini, ya. Ini namanya candlestick engulfing. Ini namanya candlestick engulfing. Misalkan si hijau yang ditutupi oleh merah, itu namanya bearish engulfing. Jadi, nah, dari candlestick itu ada dua, ada bullish, ada bearish, ya. Ada bullish, ada bearish. Yang bullish itu warna hijau, yang bearish itu warna merah. Oke? Yang bullish warna hijau, yang bearish warna merah. Misalkan seperti ini namanya bearish engulfing. Candlestick hijau, candlestick merah yang menutupi. Ya, kayak gitu ya. Jadi harusnya secara grafik yang kemarin kita bahas ini agak nyambung dengan logika. Makanya saya ambil yang bagus-bagus aja. Contoh, ada berbentuk grafik yang seperti ini rupa. Ataupun kita cari aja deh ini ya, bentuk candlestick ini dua ya, yang warna ini dia engulfing, yang kedua ini sebenarnya engulfing, tapi nggak tahu kalau secara dimensi lain ataupun secara tren nanti dia akan kalah. Kita belum sampai ke level itu, kita mau level step by step. Oke, ini saya jelaskan tentang terjadi candlestick engulfing ini. Sekarang di jam 14.43, harusnya di grafik kita lihat di jam 14.44. Jadi jam 14.43 sampai jam 14.44, berarti sampai jam 14.44 ya. Jam 14.43 sampai jam 14.44. Bentar. Oke, saya sudah menemukannya. Ini adalah open. Ingat video kemarin, ini adalah open, ini perhatikan. Ini di jam 14.43 itu sebagai opennya. Ini kita tarik startnya itu sampai jam 14.44. Oke, ini sebagai open price-nya ataupun awal perpindahannya dari si ini. Ya, ini dia jamnya ya. Oke, dan dia berakhirnya itu persis di garis ini. Ini dia garis, ini dia finishnya ataupun terakhirnya. Kalau kita tarik garis itu dari sini. Ya, berarti ini dia 1 menit. Ini dia 1 menit dari jam 14.43 ke jam 14.44. 1 menit. Grafiknya seperti ini, otomatis menciptakan candlestick buy. Kenapa buy?
Karena dia dari pertama itu langsung naik, ya kan, tanpa perlawanan ke bawah sedikit pun, selesai di sana. Dan kalau kita tarik di sini, Anda perhatikan grafik ini yang sedang jalan-jalan itu ya. Ini dari harganya, ataupun kalau kita pakai trend line, itu dia berada di bagian sini. Coba ya kita pakai trend line, kita pakai horizontal, dia itu wah, hilang. Kita taruh di sini sementara. Oke, kita melanjuti. Ini misalkan kita pasangkan trend line ataupun yang garis lurus ini dia berada di harga 5719. Oke, 5719 itu harga dari jam 14.43 ke jam 14.44. Jadi candlesticknya itu kalau kita bilang di candlestick dia di sini. Oke, yang kita bahas berarti candlestick ini jam 14.43. Cara terjadinya seperti yang tadi saya sebutkan. Oke, kita melanjuti. Setelah terjadi di sini ya, di sini dia candlestick hijaunya. Setelah itu dia ada perpindahan. Perpindahannya itu berawal dari si ini. Yang ini kita hapus ya. Berawalnya itu dari sini 14.44 sampai jam 14.45. Oke, berawalnya di situ dan berakhirnya di situ. Terus si candlestick ini dia terjadi penurunan candlestick, penurunan grafik ya, akan menyebabkan ke candlestick juga. Dia turunnya itu melebihi dari open yang candlestick sebelumnya. Jadi grafik ini secara keseluruhan dia itu menutupi dari si grafik yang sudah sempat naik di jam ini. Dia di saat turun dia melebihi ataupun menurunkan di harga si di belakangnya. Otomatis secara bahasa yang saya sampaikan dia kalah. Grafiknya itu kalah untuk dia naik. Si pihak sellnya itu lebih kuat kayak gitu bahasa sederhananya. Jadi terjadilah namanya bearish engulfing. Harusnya si buy-nya udah kalah, masuklah orang sell yang mulai kuat. Kayak gitu ya. Dari penjelasannya kita mungkin lihat di marketnya. Penjelasan kali ini mungkin agak sedikit rumit, tapi seperti itulah cara kita mengerti seluk-beluk untuk dari nol. Jadi ada candlestick bearish engulfing itu agak sedikit logis saya pikir untuk pembahasan sebelumnya, makanya saya tautkan di sini. Jadi kita akan lanjut ke grafik. Nah, maka terjadilah candlestick seperti ini, bearish engulfing, dan dia dibantu. Tidak semesta-mesta nanti Anda menemukan candlestick seperti ini, oh ini candlestick bullish engulfing nih, open posisi buy. Tidak seperti itu, tapi ini untuk mengetahui aja, oh kayak gini loh cara terjadi grafik yang nanti dia turun. Kayak gini loh cara terjadi grafiknya naik. Kenapa dia naik? Karena terjadi bullish engulfing di sana. Oke, saya membahas candlestick bullish engulfing aja udah 7 menit, Pak. Jadi itu belum doji. Doji mungkin saya akan pisahkan pembahasannya. Ya. Ini juga terjadi bullish engulfing. Ini juga terjadi bearish engulfing. Tidak semesta-mesta kita open posisi. Oh, bearish engulfing nih open posisi. Tidak, masih jauh stepnya ya. Jadi itulah yang pertama, ada bearish engulfing. Untuk kita ketahui, bearish engulfing adalah grafik naik yang ditutupi oleh grafik turun. Jadi candlestick buy itu ditutupi oleh candlestick sell. Kebiasaannya harganya itu akan kembalikan arah di saat ataupun di waktu yang tertentu. Contoh, nanti akan jauh kita bahaskan di trend, mungkin di part ke-5 kita bahas trend. Part ke-5 kita bahas trend. Mungkin di sana akan ada pembahasannya seperti ini rupa. Mungkin ini trennya sedang turun. Nggak mungkin dong kita menunggu bullish engulfing ataupun candlestick buy yang menutupi sell. Nggak mungkin di gangbang kita dengan trend. Jadi kita misalkan ada bearish engulfing yang menembus si support seperti ini contoh, kita setidaknya udah tahu tren ke depan akan terjadi candlestick turun ataupun akan terjadi turun. Seperti itu kira-kira pembahasannya. Oke? Itu mungkin udah mengerti dari candlestick bearish engulfing dan bullish engulfing. Kita akan melanjuti dari candlestick yang sering dibahas di cash flow sinyal adalah candlestick mother bar. Candlestick mother bar ini mungkin lebih enak kita bahasnya apabila kita praktekkan langsung ataupun kita tuliskan langsung. Jadi seperti ini candlesticknya. Misalkan ada satu candlestick, kita katakan aja dia berwarna putih, biar lebih transparan. Ini candlesticknya, kini kita belum bahas sumbu. Nanti kita bahas sumbu, masih ada partnya, masih jauh perjalanan kita. Ini baru part 2.
masih ada 9 part lagi ataupun 10 part lagi mungkin. Nanti step-stepnya saya bacakan aja ya. Dari mana muncul candlestick udah ada 5 pembelajaran dasar udah lagi kita bahas, pembelajaran support resisten. Yang keempat, support kuat dan support lemah, cara open posisi di support, pembelajaran timing dan jam terbang di saat area jam, penerapan candlestick di area support resisten, pembahasan soal mata uang dan indeks. Oke, makanya saya bilang tadi I'm not talking about the index trade ya. Saya tidak bahas untuk open posisi terus di indeks, tidak, tapi ada perbandingan dan ada konsekuensinya nanti. Pembahasan tentang indikator ya, pembahasan tentang indikator nantinya, makanya saya tidak menggunakan indikator di sini. Dan nanti ada saya deposit dari nol, saya deposit 500.000, kita mulai bareng-bareng di sana, kita baru deposit. Dan ada nanti cara trading yang baik dan benar untuk pemula dan kita simpulkan semuanya. Gitu ya. Kita lanjuti dari pembahasan kali ini. Katakan ada bentuk candlestick yang agak lumayan besar, tapi besarnya itu masih dalam logis. Tidak besar seperti ini yang dia aneh sendiri, tidak. Kalau besar yang logis itu biasanya itu nggak lebay besarnya. Besarnya itu nggak terlalu besar sampai berlebihan seperti contoh tadi kita sebutkan. Tidak seperti itu besarnya, tapi besar yang normal, yang masuk dalam kategori normal, ya. Satu candlestick besar dan dia memiliki anaknya di bawah. Di sini ada candlestick, berarti misalkan hijau candlestick besarnya, merah di sini, nanti ada hijau satu, ya kan, nanti dia merah lagi, di saat dia merah lagi. Oke, di sini yang kita lihat adalah si grafik ini yang punya kuasa, ya. Grafik ini ataupun si candlestick pertama yang besar ini, dia mempunyai kekuasaan. Itu bahasa yang mudah saya jelaskan. Si ini tidak mampu menembus dari si grafik tadi. Kalau kita jelaskan nanti kita masuk ke grafik kalau memang mau lebih detail. Ini ada yang ketiganya belum mampu menembus, yang keempatnya mampu menembus, ataupun yang kelimanya mampu menembus. Biasanya dia sampai kelima akurasinya tinggi. Di saat udah ke-6 kejauhan itu tidak terlalu tinggi lagi apabila dia kejauhan ataupun banyak dojinya. Itu pembahasan masih panjang. Ini candlesticknya kalau digrafikan mungkin hampir sama dengan candlestick bullish engulfing tadi, cuman kebalikannya, ya. Kita coba cari untuk grafiknya. Oke, saya sudah menemukannya dari grafik yang kita bahas. Ini mungkin saya doang yang bahas seperti ini detail ya. Ini saya mempunyai rencana supaya lebih bagus lah trade-nya ya. Oke. Walaupun capek tapi kita tetap bahas, Pak. Oke. Perhatikan ini ada satu candlestick, mungkin kita akan bahaskan dua candlesticknya aja ya. Mungkin setelahnya kita tidak akan ngaruh lagi dengan grafik karena akan sulit sekali untuk menjelaskannya ataupun sulit sekali Anda paham. Es krim bah siang-siang. Oke, ini dia dari si jam 13.49 dia turun. Di saat dia turun, dibales di sini sama si buy. Kemudian turun lagi, dibalas sama si buy juga, sampai ke sini, dan di sini dia baru turun melebihi dari si ini. Oke, ataupun kalau saya kotak-kotakkan seperti inilah kira-kira ya. Ini dia candlestick sell-nya. Dia open price-nya di atas, close-nya di bawah berarti sell. Di saat dia open-nya di bawah dan dia naik itu pasti buy. Kemudian dia diturunkan lagi, kemudian dinaikkan lagi sampai ke sini. Ini dia sumbunya ya. Ini juga sumbu ini. Karena dia sempat, coba saya jelaskan sedikit. Ini dia sempat turun, kemudian dia naik kembali, makanya dia jadi sumbu. Ini sempat dia naik, kemudian dia turun kembali jadi sumbu juga. Dan di sini dia turun dari sini sampai ke sini turunnya. Nah, dia melewati ataupun melebihi dari si ini, candlestick ini, melebihi. Ya, ini dia melebihinya dari harganya kalau kita lihat. Dia itu melebihi dari harga yang tadi close price pernah di harga 5720 sampai dia turun ke harga 57 kok 5720 lagi? Oh, 5720,23. Tadi dia si candlestick ininya dia berada di harga 57,52. Kalau di grafiknya berbentuk seperti ini. Kalau di grafiknya berbentuk seperti ini. Jadi ini candlesticknya ya, ini di jam 13.49. Ini candlesticknya yang tidak mampu ditembus tadi, ini candlestick yang mampu ditembus dari si candlestick sebelum ini, dan dia terjadi
downtrend. Boleh kita open posisi di mana? Di selesai candlestick turun yang melewati tadi. Ini candlesticknya diturunkan sama candlestick ini, kita boleh langsung tembak FTT secara step by step. Oke? Jadi pembahasan saya itu, saya mohon izin sekali, tolong jangan sampai ada yang salah paham ya. Misalkan ada yang salah, komen aja di bawah, pasti saya balas. Walaupun balasnya lama, pasti saya balas. Ataupun DM aja saya di Telegram, pasti saya balas. Gak mungkin saya nggak balas, walaupun lama, kadang-kadang seminggu saya baru balas. Yang penting saya pasti saya balas. Oke? Jadi tradinglah dengan maksimal mungkin, belajarlah dari step by step. Nggak ada orang yang baru lahir tuh langsung trading, nggak ada orang yang baru trading pakai indikator, mengandalkan indikator doang, nggak. Sedangkan indikator itu ada di step bagian ke-9. Step bagian 9 baru kita mendapatkan ilmu indikator. Anda ketinggalan 8 step. Itu pun indikator Anda lagi belajar. Nyambung nggak dengan logika Anda? Indikator itu nggak nyambung. Contoh indikator yang kita pakai kan indikator SMA. Atas dasar apa kita open posisi dengan SMA? Kita nggak tahu. Atas dasar apa kita bisa percaya sama SMA itu? Contoh kita gunakan SMA 15. Biasa saya gunakan. Atas dasar apa saya percaya sama SMA ini? Nggak tahu kan? Atas dasar apa kan? Kalau kita ada belajarkan candlestick, di sini dia ada candlestick bearish engulfing. Dia itu berada di titik terakhir dari SMA 15 yang udah kita setting, baru dia boleh turun. Logis dengan pembelajaran kita dari awal. Mungkin kayak gitu dari penjelasan kita kali ini. Maafkan saya misalkan ada kekurangan. See you next time. Kita akan bertemu lagi di part ketiga. Bye bye. Part ketiga kita akan bahaskan support resisten. Ada support dari Bang Putra kemarin, dia mensupport saya itu, Bang bahaskan soal SNR ini, itu udah saya tuliskan semuanya. Thank you juga untuk Bang Putra dan kawan-kawan. See you next time. Bye bye.